Manajemen buku Gibran Endgame, Arif Iksan melaporkan seorang YouTuber Michael Sinaga ke polisi. Michael Sinaga dilaporkan terkait dugaan pencemaran nama baik Arif Iksan di sebuah acara podcast miliknya. Dengan didampingi oleh tim kuasa hukumnya Rasman Nasution, Rahmat Riyadi dan Rahmat Imam, Arif Iksan mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan. Persoalan laporan ini berkaitan dengan pencatutan nama Arif dalam surat yang akan disampaikan kepada Jokowi. Surat tersebut berisi permohonan pertemuan dari sejumlah pihak termasuk Rismon Sianipar dan Michael Sinaga untuk bertemu Jokowi di Solo. Pertama saya jelaskan bahwa barang bukti yang kami sampaikan atau yang kami berikan itu bukan dari program Rakyat Bersuara, bukan. Tapi ini dari hasil YouTube atau podcast yang berinisial RH official, gitu ya, dan itu nanti akan didalami dan kemudian apa yang dilaporkan, kata-kata yang menyebut bahwa saudara Arif Iksan ini adalah sebagai sekretaris dari distribusi Gibran Endgame, manajemen Gibran Endgame, dan pada faktanya dia bukan sekretaris. Di sini saya cuma membela hak saya. Selama ini saya diam, bukan berarti saya tidak melawan karena saya anggap wajah-wajahnya. Tapi kali ini Michael Sinaga sudah keterlaluan, bahkan menantang saya. Diketahui, Arif Iksan dan Michael Sinaga sebelumnya berada dalam satu barisan yang bisa disebut sebagai kubu Roy Suryo dalam kasus ijazah Jokowi. Kini, keduanya berseberangan setelah tersangka kasus ijazah Jokowi Rismon Sianipar sekaligus buku Gibran Endgame mengajukan restoratif justice. Dari Jakarta, Rizky Paluvi, iNews melaporkan. Pemirsa, langkah hukum diambil sejumlah elemen masyarakat terkait adanya narasi yang dinilai dapat mengganggu stabilitas negara. Upaya ini dilakukan guna memastikan ruang publik tetap kondusif dan bebas dari segala bentuk hasutan perpecahan. Resmi kepada Barreskrim, mudah. Pak, kira-kira ada pesan buat masyarakat nggak, Pak? Presidium Kebangsaan 08 menyatakan akan segera melaporkan dua tokoh ke Barreskrim Polri terkait dugaan hasutan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Relawan menilai narasi di media sosial tersebut berpotensi mendorong ketahanan nasional saat pemerintah sedang fokus menangani dampak krisis global. Laporan resmi rencananya akan diajukan pada Jumat mendatang. Melaporkan resmi kepada Barreskrim. Hasutan-hasutan yang sudah dilakukan lewat media sosial mengajak untuk menggulingkan pemerintahan yang sah itu kan salah ya. Apalagi saat ini Pak Prabowo masih fokus mengatasi masalah-masalah yang terjadi karena dampak dari global, dari dunia ini, masalah kelangkaan minyak, kesulitan untuk mendapatkan minyak, tapi justru yang di dalam negeri sendiri yang merongrong stabilitas keamanan yang ada di. Aktris senior Christine Hakim menemui Presiden ke-7 Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Kedatangannya ke kediaman Jokowi sebagai bentuk silaturahmi. Aktris senior Christine Hakim menemui Presiden ke-7 Joko Widodo di Banjarsari, Solo. Pertemuan tersebut berlangsung hampir 1 jam sejak Christine Hakim tiba sekitar pukul 10 WIB. Christine mengatakan kedatangannya ke kediaman Jokowi sebagai bentuk silaturahmi. Bapak juga masih dibutuhkan untuk pembelaannya, dukungannya buat kepentingan masa depan. Christine Hakim juga sempat membacakan puisi untuk Jokowi dengan judul Tak Banyak Kata untuk Pak Jokowi. Usai bertemu dengan Jokowi, ia mendapat oleh-oleh berupa karak 1 toples dari Iriana Joko Widodo untuk camilan selama di jalan. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Yusuf Kala, melaporkan Rismon Sianipar ke Barreskrim Polri. Yusuf Kala datang bersama dengan penasehat hukum dan juru bicaranya. JK mengatakan bahwa laporan tersebut terkait tuduhan yang dilayangkan kepadanya bahwa dirinya mendanai Roy Suryo CS.
sebesar 5 miliar rupiah dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Jika sebelumnya laporan tersebut hanya dilakukan oleh kuasa hukumnya, kali ini JK secara langsung hadir untuk membuat laporan. Meski sebelumnya Rismon membantah video yang beredar, namun Yusuf Kala tetap melaporkan Rismon karena alasan tertentu. Tapi apapun bantahannya, dia hanya mengatakan itu bukan dilakukan, tapi tidak membantah isinya. Tidak membantah, hanya membantah bahwa bukan yang bikin. Bisa saja dia minta orang lakukan. Dia kan tidak membantah bahwa saya bayar 2 miliar. Kalau dia bantah bahwa itu tidak benar dan tidak benar Pak JK 5 miliar kasih uang, mungkin ada manfaatnya, tapi hanya kalau bantahkan itu tidak ada arti. Dalam kesempatan tersebut, Yusuf Kala juga meminta Presiden ke-7 RI Joko Widodo menunjukkan ijazah aslinya. Hal ini demi menghentikan perpecahan di tengah masyarakat. Kasus ini kan sudah 2 tahun, 3 tahun itu. Meresahkan masyarakat, merugikan waktu, merugikan Pak Jokowi, merugikan semua. Puluhan miliar uang habis untuk apakah itu pengacara, apakah itu seperti saya ini tanpa waktu saya hilang, dilibatkan tanpa libatkan. Sebenarnya sederhana persoalannya, karena saya Pak Jokowi yakin bahwa punya ijazah asli. Ya, sebenarnya untuk kita stoplah nih perkara dengan cara tinggal Pak Jokowi memperlihatkan ijazahnya kan yang asli. Saya yakin itu. Pengacara Jokowi Firmanto Laksana. Presiden Prabowo Subianto mengatakan sumber minyak dan gas Indonesia tidak terlalu banyak melewati Selat Hormuz, sehingga Indonesia masih bisa mencari alternatif migas lainnya. Sementara itu Prabowo juga pastikan pemerintah akan mempertahankan harga BBM subsidi, terutama bagi rakyat kecil. Sumber minyak dan gas kita tidak terlalu banyak yang lewat Selat Hormuz. Kita bisa mencari alternatif lain selain kita punya kekuatan dalam negeri yang sangat kuat. Ya. Ada periode yang kita harus atasi bersama, tapi saya terima kasih tim saya, menteri-menteri ekonomi saya, handal, terima kasih. Mereka laporkan, Pak, tenang. Untuk BBM yang bersubsidi, kita akan pertahankan untuk rakyat kecil dan rakyat miskin. Kita akan pertahankan untuk 80% rakyat kita. Tapi pada saatnya, yang orang-orang kuat, orang-orang kaya, ya kalau mau pakai bensin yang mahal, ya dia harus bayar harga pasar. Lo udah kaya, minta subsidi lagi. Ya enggak lah. Meskipun dihadapkan perang di Timur Tengah dan juga penutupan jalur Selat Hormuz, pemerintah jamin ketahanan serta pasokan migas nasional dalam kondisi aman. Sementara itu untuk distribusi BBM di seluruh wilayah Indonesia disebut berjalan lancar dan dalam pengawasan ketat. Tadi kami juga mendapat laporan dari Pertamina Patraniaga bahwa proses pengadaan dan juga penyaluran daripada BBM juga aman lancar. Bahkan sudah dijelaskan tentang mitigasi pasokan yang mungkin terhambat dari Selat Hormuz, itu sudah ada gantinya. Sehingga dengan demikian proses supply daripada crude maupun BBM itu clear, nggak ada masalah. Dan termasuk juga LPG. Pemirsa, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyebut bahkan hingga kini pemerintah masih mengkaji kenaikan harga bagi BBM non subsidi. Sementara stok LPG Indonesia kini telah di atas 10 hari. Ya, mengenai dengan BBM yang RON 92, 95, 98 termasuk dengan solar yang Pertamina Dex, itu nanti kita akan melakukan penyesuaian setelah perhitungan selesai. Sekarang kita masih melakukan exercise dan mudah-mudahan doakan agar betul-betul harga
ICP bisa turun, itu akan jauh lebih baik lagi. Tapi sampai dengan sekarang kita masih melakukan perhitungan dengan badan usaha seperti Pertamina dan swasta. Menyangkut LPG, ini teman-teman media saya menyampaikan bahwa masa sulit kita untuk LPG sudah kita lewati sejak tanggal 4. Alhamdulillah sekarang cadangan kita untuk LPG kapasitasnya sudah di atas 10 hari. Sebentar lagi kapal kita masuk. Dan solar tidak kita lakukan impor, yang kita lakukan itu tinggal bensin aja, tinggal kurang lebih sekitar. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memastikan meskipun harga aftur naik, namun ongkos haji tahun ini turun 2 juta rupiah. Biaya haji tahun 2026 kini menjadi 87,4 juta rupiah. Turun dibandingkan tahun 2025, 89,4 juta rupiah. Meskipun harga aftur naik, Presiden memastikan bahwa penurunan biaya ongkos haji 2 juta rupiah. Kepastian ini diumumkan Presiden di depan jajaran Menteri, Wakil Menteri, pejabat BUMN, dan Kepala Lembaga Negara di Istana. Bahkan pemerintah telah berhasil memperpendek masa tunggu antrian haji dari sebelumnya 48 tahun. Kini menjadi 26 tahun. Pelaksanaan haji tahun 2026 ini kecuali pemerintah Arab Saudi menentukan lain, kalau kita laksanakan, kita pastikan bahwa biaya haji tahun 2026 kita turunkan harganya sekitar 2 juta rupiah. Walaupun harga aftur naik, tapi kita berani menurunkan biaya haji untuk tahun ini. Demikian komitmen pemerintah ini untuk melindungi rakyat paling bawah. Kita sekarang berjuang dan alhamdulillah saya dapat laporan antrian haji sekarang tidak lagi 48 tahun. Mulai 2026 antrian haji paling lama 26 tahun dan saya akan berjuang untuk lebih ringkas lagi. Pemirsa, pemerintah berkomitmen penuh untuk menghadirkan pelayanan terbaik bagi jemaah haji tahun ini melalui berbagai terobosan kebijakan. Bahkan evaluasi menyeluruh terus dilakukan guna memastikan kenyamanan dan keamanan seluruh calon jemaah asal Indonesia. Dalam Rakernas Konsolidasi 2026 di Tangerang, Banten, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menegaskan agar seluruh jajaran bekerja maksimal. Perbaikan layanan menjadi prioritas utama guna menghindari terulangnya catatan negatif dari tahun sebelumnya. Mengenai kenaikan harga tiket pesawat, pemerintah memastikan beban tersebut tidak akan dibebankan kepada jamaah. Sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah akan mencarikan alternatif pembiayaan termasuk melalui APBN. Bahkan saat ini 100% visa dan kartu nusuk telah siap didistribusikan. Bisa APBN atau bisa sumber lain misalkan BPK. Tapi yang jelas Presiden menyatakan jangan dibebankan kepada jamaah. Alhamdulillah persiapan sudah selesai semua. Visa sudah 100% keluar, kartu nusuk tadi pagi saya panggil perwakilan syarikat, mereka menyatakan 100% sudah di Indonesia semua, tinggal membagi kepada jamaah. Pemirsa, Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa membuka opsi pemangkasan gaji menteri dan anggota DPR RI sebagai langkah efisiensi fiskal. Pak Purbaya, untuk potong gaji menteri Pak sama DPR itu gimana sih Pak? DPR saya nggak tahu, kalau menteri sih nggak apa-apa, kalian kita lihat kebijakan presiden seperti apa. Menteri Purbaya memperkirakan pemangkasan berada di kisaran 25% dengan tujuan menjaga defisit APBN tetap di bawah ambang batas 3%. Meskipun demikian, Purbaya menegaskan angka tersebut masih sebatas perkiraan pribadi dan belum menjadi keputusan resmi pemerintah. Saya nggak tahu, kalau menteri sih nggak apa-apa, kalian kita lihat kebijakan presiden seperti apa. Tapi kalau gaji Bapak dipotong gimana Pak?
apa-apa, kan banyak duitnya. Potong berapa misalnya? Ya saya kan nggak tahu. Kira-kira berapa Pak kena potongnya Pak? Kayaknya 25%. Gaji menteri udah ada pembicaraan DPR. Belum tebak. Pemirsa, dinamika geopolitik global saat ini menuntut penguatan strategi ekonomi nasional agar tetap tangguh menghadapi tantangan. Bahkan berbagai inovasi kemandirian terus didorong guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian dunia. Menanggapi kondisi tersebut, Dewan Ekonomi Rakyat menawarkan konsep Dernomics, mendorong transformasi sistem ekonomi nasional berbasis potensi lokal melalui penguatan industri rakyat terpadu dan juga model usaha BUMDER sebagai koperasi modern. Kemandirian nasional diharapkan terus terjaga demi kesejahteraan rakyat yang merata. Perkenalkan saya Wahyu Triyono. Di kotak-kotakan yang melanda dunia, kami mencoba dan membangun yang disebut dengan Dernomics. Ini sebagai bentuk aksi nyata kami